Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah ya Kak. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak, pada hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1 pada pembelajaran 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Materi pembelajaran pada hari ini adalah benda hidup dan benda tidak hidup. Ayo mengamati. Pada hari Minggu, keluarga Nina melakukan kegiatan bersama. Silahkan kalian amati gambar tersebut ya Kak. Mari kita lingkari atau kita checklist benda yang termasuk benda hidup. Perlu diingat Kak, ciri-ciri dari benda hidup itu kemarin apa saja ya? Oke betul, ciri-cirinya adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan, makhluk hidup dapat bergerak sendiri, dan makhluk hidup juga memerlukan makanan. Nah, sekarang kita amati gambar tersebut ya Kak. Kita pilih mana saja yang termasuk benda hidup. Oke, betul. Yang pertama ada ayah, ada Tony, ada Nina, ada ibu, ada kelinci, dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, benda-benda tersebut merupakan benda yang hidup. Nina menyayangi kelincinya. Ia tidak pernah lupa memberi makan dan minum. Kelinci Nina sangat lincah. Ia melompat ke sana kemari. Semakin lama, kelinci Nina tumbuh semakin besar. Jadi Kak, kelinci tersebut termasuk benda hidup ya, karena dia membutuhkan makan dan minum serta tumbuh semakin besar dan bisa bergerak sendiri. Kemudian kita baca satu cerita lagi nih Kak. Di sini Adi senang bermain robot-robotan. Robot-robotan Adi tidak bisa bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bisa bergerak. Adi tidak perlu memberinya makan dan minum. Karena robot-robotan itu Kak termasuk benda tidak hidup. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa kalimat tersebut ya Kak. Lingkari ciri-ciri dari benda yang hidup. Yang pertama bergerak. Ya, bergerak termasuk dari benda hidup. Yang kedua tidak makan. Tentu tidak ya Kak. Kalau benda hidup berarti memerlukan makanan. Yang ketiga tidak dapat bergerak sendiri. Tentu tidak ya Kak ya. Karena ciri benda hidup bisa bergerak sendiri. Kemudian memerlukan minuman. Ya betul, memerlukan minuman termasuk ciri-ciri benda hidup. Tumbuh semakin besar. Betul ya Kak. Kemudian bernafas. Ya tentu karena benda hidup atau makhluk hidup itu bernafas. Kemudian tidak tumbuh. Apakah tidak tumbuh termasuk ciri-ciri benda hidup? Tentu tidak ya Kak ya, karena ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian memerlukan makanan. Ya betul, karena ciri-ciri dari benda hidup adalah memerlukan makanan. Silahkan di checklist di buku cetaknya masing-masing ya. Selanjutnya Kak, mari kita amati gambar tersebut. Ibu Nina sedang merawat tanaman. Tanaman tumbuh dengan subur. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tanaman termasuk benda hidup. Tanaman memerlukan makanan. Tanaman dapat tumbuh. Tanaman juga berbunga dan menghasilkan buah. Silahkan kalian perhatikan gambar tersebut ya Kak. Kira-kira tanaman apa saja sih yang dirawat oleh ibu? Oke betul, tanaman yang dirawat oleh ibu ada bunga matahari, bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, daun talas, pohon mangga, dan sebagainya. Kemudian apa sih ciri-ciri dari tanaman yang dirawat oleh ibu Kak? Oke betul, ciri-cirinya adalah mengalami pertumbuhan, memerlukan makanan dan minuman, serta dapat bergerak
sendiri. Seperti itu ya Kak ya. Baik Kak, sampai di sini tentu kalian sudah paham ya mengenai perbedaan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Di situ terdapat gambar burung Kak. Nah, apakah burung tersebut bergerak? Ya, betul. Silakan diberi tanda checklist ya, Kak. Kemudian, apakah burung tersebut memerlukan makanan? Ya, betul. Silakan diberi tanda checklist. Dan yang terakhir, apakah burung tersebut tumbuh dan berkembang? Ya, betul. Silakan diberi tanda checklist. Jadi Kak, karena burung memiliki ciri-ciri bergerak, memerlukan makanan dan minuman, serta tumbuh dan berkembang, jadi burung adalah termasuk benda hidup. Oke, silakan diberi tanda checklist ya Kak di bukunya masing-masing. Kemudian pada gambar yang kedua, silakan kalian perhatikan di situ terdapat sepeda. Apakah sepeda itu bergerak? Oke, tentu tidak ya Kak, silakan diberi tanda checklist karena sepeda tidak akan bergerak jika tidak kita gerakkan. Kemudian yang kedua, apakah sepeda memerlukan makanan atau minuman? Oke, tentu tidak ya Kak ya. Silahkan diberi tanda checklist. Kemudian yang terakhir, apakah sepeda itu tumbuh dan berkembang? Tentu tidak ya Kak. Jadi karena sepeda memiliki ciri-ciri tidak bergerak, tidak memerlukan makanan dan minuman, tidak tumbuh dan tidak berkembang, jadi sepeda termasuk benda tidak hidup. Baik Kak, sampai sini tentu kalian sudah paham ya. Sekarang kita akan menuliskan nama dan ciri dari benda-benda berikut ini. Yang pertama ada kipas angin. Oke, kira-kira ciri-cirinya apa ya Kak ya? Ya, betul. Ciri-cirinya adalah tidak dapat bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan dan minuman, serta tidak tumbuh dan tidak berkembang. Silahkan kalian tulis ya Kak di buku cetaknya masing-masing halaman 12. Yang kedua, di situ terdapat gambar kucing. Apa ya kira-kira ciri-ciri dari kucing tersebut? Oke, betul, ciri-cirinya adalah dapat bergerak sendiri, memerlukan makanan dan minuman, dapat tumbuh dan berkembang, serta dapat bernafas. Jadi, kucing termasuk benda hidup. Gambar selanjutnya di situ ada gambar matahari, Kak. Namanya adalah bunga matahari. Ciri-cirinya kira-kira apa ya Kak? Oke, betul. Ciri-cirinya adalah dapat bergerak sendiri, memerlukan makanan dan minuman, dapat tumbuh dan berkembang. Nah, jadi bunga matahari tersebut termasuk ke dalam benda hidup. Baik Kak, pada gambar yang terakhir di situ terdapat gambar kursi. Ciri-ciri dari kursi tersebut apa ya Kak? Oke, betul, ciri-cirinya adalah tidak dapat bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan ataupun minuman, serta tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi, kursi termasuk benda tidak hidup. Baik Kak, tentu sekarang kalian sudah bisa ya membedakan mana benda hidup dan mana benda tidak hidup. Sekarang, kalian perhatikan gambar tersebut. Manakah gambar benda yang termasuk benda tak hidup? Oke, betul. Benda yang termasuk benda tak hidup ada buku dan ada mobil-mobilan. Silahkan kalian checklist di buku cetaknya masing-masing ya Kak. Baik Kak, sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat difahami dan dimengerti ya. Untuk itu marilah kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Resti tutup ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.